Setelah lulus ujian di Asosiasi Alkemis, Shoyan memutuskan segera menemani Yuru kembali ke keluarganya. Karena kondisi ayah Yuru sangat kritis dan pengobatan membutuhkan roh api yang dimiliki Shoyan. Ketua Baisung mengingatkan mereka agar berhati-hati karena situasi Kota King sedang tidak aman. Dalam perjalanan, mereka bertiga, Shoyan, Yuru, dan King Yuan dihadang oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Para pria itu berniat menculik Yuru dan King Yuan setelah melihat kecantikan mereka. Meskipun Yuru mencoba menghindari konflik, mereka justru memaksa dan memulai serangan dengan menciptakan ruang terisolasi yang hanya bisa dibuka oleh Dodi tingkat 4 ke atas. Namun, Shoyan tak tinggal diam. Dia memanggil roh apinya, Little Yi, yang langsung membakar dua penyerang menjadi abu. Pemimpin kelompok, seorang pria kuat yang ternyata Dodi bintang 3 tingkat puncak, mengincar roh api Shoyan dan menyerang dengan teknik jahat cakar iblis tulang mayat. Shoyan membalas dengan teknik langit tapak surga pencipta agung, tetapi sempat terdesak karena pengaruh ruang lawan. Yuru yang merasa bersalah ingin berkorban untuk melindungi Shoyan, tetapi Shoyan menolaknya dan menyatakan akan melindungi mereka. Dalam pertempuran, King Yuan menyadari bahwa pria berbaju hitam itu adalah pembunuh yang menyerang keluargamu, dan Shoyan pun memutuskan untuk membalas dendam saat itu juga. Raja Naga Emas yang ada dalam tubuh Shoyan mengenali aura pria itu sebagai milik klan iblis dari luar dunia. Shoyan lalu mengaktifkan teknik rahasianya, transformasi 3 lapisan api surgawi, yang meningkatkan kekuatannya secara drastis, membuat lawan akhirnya merasa ketakutan karena sadar telah meremehkannya. Setelah terungkap bahwa pria berbaju hitam adalah pembunuh keluargamu, Shoyan memutuskan untuk tidak membiarkannya lolos. Meskipun Shoyan menunjukkan kekuatan besar melalui roh api dan teknik rahasia, pria berbaju hitam tetap percaya diri karena merasa kekuatannya. Dodi bintang 3 tingkat puncak berada di atas Shoyan. Pria itu mulai menyerang serius. Aura kuatnya bahkan menciptakan ilusi naga yang berputar-putar di atas kepalanya. Yuru sempat meminta Shoyan mundur karena khawatir, tetapi Shoyan menolak. Dia tahu bahwa menghindari masalah tak akan menyelesaikannya. Cepat atau lambat, pertarungan ini tak bisa dihindari. Shoyan lalu mengeluarkan senjata rahasianya, boneka emas, Jin Yaokui, sebuah boneka tempur sekuat Dodi bintang 2. Boneka ini sempat menekan pria berbaju hitam dan membuatnya mundur beberapa langkah. Tapi setelah lawan serius, boneka mulai terluka parah karena serangan yang bertubi-tubi. Saat boneka hampir hancur, Shoyan menyiapkan serangan pamungkasnya, Buddha Angel Fire Lotus. Namun sebelum menggunakannya, dia mencoba melumpuhkan musuh dengan serangan jiwa, agar bisa meluncurkan serangan itu tepat sasaran. Sayangnya, serangan jiwanya gagal karena lawan punya cincin pelindung jiwa. Pria berbaju hitam kemudian memanggil naga energi besar untuk menyerang balik. Saat semua terlihat buntu, King Yuan tiba-tiba mengeluarkan serangan jiwa yang sangat kuat dan berhasil membuat lawan terhenti sejenak. Ini memberi kesempatan emas bagi Shoyan. Tanpa ragu, Shoyan melemparkan Buddha Angel Fire Lotus ke arah musuh yang sedang lumpuh. Ledakan besar terjadi, menghancurkan langit di sekitarnya, menewaskan semua anak buah musuh, dan menghancurkan area pertarungan. Yuru dan King Yuan diselamatkan oleh pelindung dari roh api Little Yi. Di akhir, Shoyan terengah-engah dan berharap musuh belum mati, karena dia ingin King Yuan sendiri yang membalaskan dendam keluarganya. Setelah berhasil melancarkan Buddha Angel Fire Lotus, serangan terkuat yang memadukan 6 jenis api langka, Shoyan mengira musuhnya akan hancur. Namun, walau serangan itu menghancurkan sebagian besar tubuh lawan, pria berbaju hitam masih bertahan hidup meski kehilangan 1 tangan dan 1 kaki. Dia mengejutkan semua pihak, sebab sebelumnya dia juga telah terkena serangan jiwa penuh dari King Yuan. Kenyataan ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan sejati dari seorang Dodi bintang 3 tingkat puncak. Pria itu kini berdiri penuh luka. Darah hitam terus mengucur dari tubuhnya, tetapi aura yang terpancar justru semakin kuat. Shoyan, berbekal pengalamannya, menyadari bahwa pria itu hendak mengerahkan teknik terakhirnya, bahkan jika itu harus mengorbankan dirinya. Tiba-tiba, pria berbaju hitam mengeluarkan sebuah kantong misterius dan memanggil roh-roh arwah dari dalamnya. Roh-roh itu naik ke langit dan mulai membentuk kabut hitam pekat yang kemudian membangun sosok raksasa di angkasa. Bayangan iblis mengerikan dengan wajah pria itu, dan tubuh yang ditutupi oleh kepala-kepala jiwa yang meringis kesakitan. Shoyan tak tahu harus bagaimana. Dia segera meminta pendapat dari paman guru Jinlong. Jinlong menjelaskan
bahwa ini adalah kekuatan untuk mengendalikan jiwa dalam tubuh yang telah mati. Teknik rahasia dari suku mayat iblis, cabang dari ras iblis yang memanipulasi roh dan jasad untuk menciptakan boneka hidup. Jinlong menyarankan agar Xiaoyan bersabar, karena proses penyatuan roh ke dalam bayangan iblis belum sepenuhnya selesai. Selama roh-roh itu belum menyatu total, ada celah untuk menyerang. Ia bahkan berkata bahwa ini bisa menjadi keuntungan untuk Xiaoyan, karena jika roh-roh itu dibebaskan dari kendali iblis, mereka bisa menjadi energi penguat jiwanya. Xiaoyan sempat khawatir dan merasa ingin menyelamatkan roh-roh tersebut. Namun Jinlong meyakinkannya bahwa sebagian besar jiwa itu sudah tercemar oleh energi iblis dan sulit untuk diselamatkan. Namun, jika Xiaoyan membebaskan mereka, mereka akan dengan sukarela menyatu dengannya sebagai bentuk rasa terima kasih. Saat itu, Xiaoyan menyadari betapa miripnya ini dengan klan jiwa di benua Doki dulu. Sama-sama mengumpulkan roh demi kekuatan dengan cara yang brutal dan berdarah. Sementara itu, di langit, proses penggabungan roh ke dalam bayangan iblis makin cepat. Roh-roh lemah hingga kuat terus melesat ke dalam sosok hitam raksasa itu. Dari mata mereka, Xiaoyan melihat tatapan penuh harap. Mereka tak ingin menjadi alat suku iblis, bahkan jika sudah mati. Akhirnya, setelah roh terakhir menyatu, bayangan iblis melepaskan aura jahat luar biasa yang membuat ruang di sekitarnya gemetar. Yuru yang baru sadar dari efek ledakan sebelumnya, melihat sosok itu dan merasa putus asa, mengira hari itu adalah akhir dari segalanya. King Yuan masih pingsan setelah serangan jiwa sebelumnya, sementara Little Li menjaga mereka berdua seperti anak boneka kecil yang tenang namun waspada. Xiaoyan segera memerintahkan Little Li dan Yuru untuk mundur dan menjaga King Yuan. Little Li yang mengerti isi hati tuannya langsung menarik mereka menjauh sambil bersuara seperti anak kecil, berusaha menenangkan Yuru. Tuan kami pasti bisa mengatasi ini. Mendengar itu, Yuru kembali menatap Xiaoyan yang berdiri di depan mereka, tipis, tak terlalu mencolok, tapi menjadi satu-satunya harapan mereka. Paman Guru, sekarang bayangan iblisnya sudah terbentuk penuh. Apa yang harus kulakukan? Tanya Xiaoyan dengan semangat bertarung yang tidak berkurang sedikit pun. Ia tahu pertarungan belum berakhir, justru baru akan dimulai. Setelah mengalahkan pria berbaju hitam, Xiaoyan dan Raja Naga Emas berhadapan dengan ancaman baru. Bayangan iblis raksasa yang terbentuk dari ribuan jiwa yang diperbudak oleh klan mayat iblis. Makhluk ini memancarkan aura jahat setara Dodi bintang 4, jauh lebih kuat dari musuh sebelumnya. Bayangan iblis tidak memiliki pikiran, hanya mengandalkan naluri membunuh. Tubuhnya sangat tahan serangan fisik, bahkan jurus langit tingkat tinggi Xiaoyan nyaris tidak berpengaruh. Setiap langkahnya membuat alam sekitar layu dan mati akibat aura jahatnya. Raja Naga Emas, dengan pengetahuannya yang luas tentang klan mayat iblis, memberi petunjuk. Mata formasi pengendali ada di dahinya. Jika formasi itu dihancurkan, seluruh struktur bayangan iblis akan runtuh dengan sendirinya. Mendengar ini, Xiaoyan segera menggunakan api istimewa untuk mengalihkan perhatian musuh, menyerang dari titik buta bayangan iblis, meski tahu serangan fisiknya tidak mematikan. Naga Emas, ketika bayangan iblis mulai merespon, Raja Naga Emas mengambil alih tubuh Xiaoyan dan mengeluarkan teriakan jiwa yang mengguncang. Kalian dulu para pejuang dunia raya, relakah jiwa kalian diperbudak iblis? Jiwa-jiwa yang terperangkap mulai memberontak, melemahkan kendali bayangan iblis. Bayangan iblis bergemuruh, tubuhnya seperti sisik yang terlepas saat jiwa-jiwa berusaha kabur. Mereka memandang Xiaoyan seolah memohon pembebasan. Saat bayangan iblis kacau, Raja Naga Emas mengarahkan satu serangan tepat ke mata formasi di dahinya. Sinar energi kuno melesat, menghancurkan formasi pengendali. Ledakan dahsyat terjadi. Bang! Bayangan iblis runtuh seketika. Jiwa-jiwa terbebaskan dan mengucapkan terima kasih sebelum menghilang. Api istimewa Xiaoyan terbukti efektif melawan makhluk gelap. Strategi Raja Naga Emas tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga manipulasi psikologis terhadap jiwa-jiwa korban. Pada saat ini Yuru pingsan akibat tekanan aura jahat. Dia dirawat oleh Little Li. Rantai hitam dan bola cahaya jiwa yang tersisa mengisyaratkan kemungkinan pemanfaatan di masa depan. Xiaoyan kembali memegang kendali tubuhnya, menyadari betapa briliannya taktik Raja Naga Emas. Kemenangan ini bukan akhir, karena masih ada misteri rantai jiwa yang tersisa. Apakah Xiaoyan akan memanfaatkannya? Pada saat ini Xiaoyan menyaksikan ribuan jiwa yang ditawan oleh bangsa iblis. Mereka telah digunakan secara kejam, dijadikan sumber energi atau alat untuk mengendalikan mayat. Cara ini sangat tidak manusiawi dan membuat Xiaoyan geram.
Dengan satu gerakan tangan, Xiaoyan membebaskan jiwa-jiwa itu dari belenggu rantai sihir. Jiwa-jiwa yang sebelumnya disegel dalam tubuh bayangan iblis akhirnya bisa kembali sadar. Meski lemah, mereka merasakan kebebasan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Namun karena inti jiwa mereka telah dirusak bangsa iblis, mereka tidak bisa kembali seperti semula. Alih-alih pergi, ribuan jiwa itu justru memberi hormat kepada Xiaoyan dan memilih menyerahkan kekuatan terakhir mereka sebagai bentuk terima kasih. Mereka menyatu menjadi satu gumpalan cahaya murni, inti jiwa, bentuk energi paling suci dari jiwa makhluk hidup. Xiaoyan menyadari bahwa inti ini sangat murni dan kuat. Bahkan dia pernah menggunakan energi serupa sebelumnya untuk menembus batas kekuatan. Raja Naga Emas juga muncul dan menyebutkan akan menunjukkan sebuah rahasia penting nanti. Xiaoyan juga mengatakan dia berjanji akan membalaskan dendam para jiwa itu. Ucapan tulus ini menenangkan emosi negatif dalam inti jiwa tersebut. Meski tanpa kesadaran, gumpalan jiwa itu mengandung dendam dan rasa tidak rela yang kuat. Kata-kata Xiaoyan membuktikan bahwa dia benar-benar tulus dan layak menerima kekuatan tersebut. Para jiwa menyuruh Xiaoyan duduk dan mulai menyatu dengan inti jiwa. Xiaoyan pun duduk bersila dan mulai menyerap energi itu. Sinar dari gumpalan cahaya menyuburkan tanaman di sekitarnya, menunjukkan betapa murninya kekuatan tersebut. Saat Xiaoyan menyentuh inti jiwa, ia merasakan kekuatan besar yang bahkan bisa membuat jiwa tingkat kaisarnya merasa hangat dan terlindungi. Kekuatan itu membungkus jiwanya seperti janin dalam rahim, sangat nyaman dan damai. Raja Naga Emas menjelaskan bahwa jiwa tingkat kaisar dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama fana atau pemula, yang kedua dewa atau pencerahan, yang ketiga suci atau transendensi, dan yang keempat sempurna atau kesempurnaan. Selama proses penyerapan, lapisan kristal pelindung mulai terbentuk di tubuh jiwa Xiaoyan. Ini adalah pertanda bahwa dia mulai naik tingkat. Lapisan ini bisa melindungi dari serangan jiwa musuh. Inti jiwa yang dia serap ini dulunya berasal dari jutaan jiwa yang dikumpulkan pria berjubah hitam. Kini kekuatan itu terserap ke dalam dirinya. Apakah semua kekuatan itu berhasil terkumpul? Setelah berhasil menyerap sebagian besar inti jiwa dari para jiwa yang dibebaskan, ruang terisolasi yang sebelumnya dipisahkan oleh pria berjubah hitam mulai hancur. Xiaoyan menghentikan proses penyerapan dan menyimpan kekuatan itu dalam lautan jiwanya. Karena menyerapnya secara langsung tanpa tempat aman sangat berbahaya. Xiaoyan sadar bahwa dia harus segera pergi ke keluarga Yu untuk mencari tempat aman agar bisa melanjutkan kultivasi dan memperkuat diri. Ia membangunkan Yuru yang hanya terluka ringan, sementara King Yuan masih pingsan karena kehabisan kekuatan. Yuru memberitahu bahwa pria berjubah hitam yang mereka hadapi kemungkinan adalah pelaku pembantaian keluarga Moon yang sedang ramai dibicarakan di kota Qing. Namun, karena situasi genting, fokus mereka adalah menyelamatkan ayah Yuru yang sedang sekarat. Singkat cerita, sesampainya di keluarga Yu, mereka sepakat berpisah. Yuru membawa King Yuan ke ruang istirahat, dan Xiaoyan langsung menuju tempat ayahnya. Yuru juga menjelaskan bahwa ada konflik internal di keluarganya, dan hanya beberapa orang yang tahu kondisi ayahnya, sehingga penyembuhan harus dilakukan diam-diam. Saat tiba di gerbang utama, Xiaoyan melihat banyak alkemis muda keluarga Yu berkumpul. Mereka bangga dengan jubah dan lambang statusnya, tapi Yuru mengatakan mereka tak sebanding dengan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan dibawa lewat jalur rahasia untuk menghindari pengawasan faksi internal. Di dalam rumah keluarga yang megah itu, dia akhirnya bertemu langsung dengan ayah Yuru, Yu, yang tampak lemah namun bijak. Yuru memperkenalkan Xiaoyan sebagai orang yang bisa menyembuhkan ayahnya. Yu awalnya merendah, tapi dalam hati dia sangat tersentuh oleh perhatian putrinya. Saat Xiaoyan memanggil Little Li, roh api, suhu ruangan langsung meningkat tajam. Yu terkejut melihat makhluk yang langka ini dan berkata kaget, "Itu roh api?" Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.